Saya buka itu HP-nya itu, kontak itu hanya ada kontak keluarga, nggak ada kontak yang lain. Dan BBM pun saat itu kan adanya BBM ya, BBM itu cuman ada satu chattingan, dan chattingannya juga hanya kayak chattingan baru 2 harian. Jadi kalau chattingan juga sedikitnya kayak udah ada yang hapus juga gitu, nomor kontak juga kayak udah ada yang hapus gitu kan. Nah terus di tangan saya itu sekitar 2 hari apa 3 hari barulah diambil buat BB, katanya buat barang bukti gitu kan. Dan sampai saat ini HP pun belum di tangan kami keluarga korban, masih ada di pihak mereka. Nah saya tanyakan itu saat tanggal 1 bulan 6. Tanggal 1 bulan 6 itu kan ada pihak Polda datang memberi surat pemanggilan untuk bapak saya itu. Saya sambil nanyain ke mereka, HP adik saya itu ada enggak? Nah, mereka jawab ada, aman mbak, masih ada katanya gitu. Cuman belum si HP itu belum ada di tangan keluarga saya. Lalu CCTV seperti apa Bu? Nah kalau CCTV memang dari awal nggak pernah ditunjukkan ya, cuman memang disebutkan itu barang bukti CCTV, tapi tidak pernah diperlihatkan isinya apa. Barangkali Pak Rudiana pernah cerita? Nggak pernah sih, kalau Pak Rudiana mah cuman cerita terkait kronologinya aja, kayak kronologi mereka digiring sama 4 motor yang saya dengar cerita dari Pak Rudiana dan teman-temannya ya saat itu digiring sama naik motor, digiring ke suatu tempat, terus mereka dieksekusi sampai akhirnya dijatuhkan pembunuhan berencana. Itu kan katanya dari chattingan mereka gitu. Tapi Ibu tidak pernah tahu chattingan itu Bu? Tidak pernah ditunjukkan secara langsung? Tidak pernah tahu, cuman dengar ceritanya aja dari mereka. Mereka itu siapa? Ya Pak Rudiana dan teman-teman. Memberitahukan seperti itu? Iya. Ada kejanggalan nggak waktu itu Bu? Soal kronologis itu? Kalau kejanggalan sih, saya waktu itu masih maksudnya masih mempercayakan semuanya ke Pak Rudiana sih. Jadi nggak ada yang namanya saya janggal saat itu tuh, nggak ada. Karena saya merasa kita nih sama-sama korban gitu loh. Nggak mungkin lah gimana-gimana gitu kan. Jadi nggak ada firasat buat kejanggalan itu nggak ada. Karena memang saya percayanya kita nih sama-sama korban gitu aja. Nah setelah Peggy bebas ini Bu, ada komunikasi nggak Bu dengan Pak Rudiana? Atau bertemu, atau komunikasi, atau lain-lain lah? Kalau komunikasi sama Pak Rudiana dari selesai persidangan sampai sekarang itu belum ada. Belum pernah ada? Belum pernah. Ketemu pun tidak? Tidak. Berarti terakhir komunikasi itu hanya memberitakan pelaku sudah ditangkap? Saat di persidangan. Oh saat di persidangan iya. itu? Kan karena kalau saat di persidangan kan dia hadir, saya pun hadir gitu. Ekspresinya bagaimana waktu itu Bu? Ekspresi yang saya lihat ya dia marah ya. Dia marah, dia kesal gitu kan. Namanya dengar anaknya dianiaya gitu kan. Bu, jadi ini HP-nya Vina yang ada Mbak Mariana. Seminggu sih tahu. Nanti viral lagi. Kudu dari. Waktu awal tuh udah viral saya di sini, masih viral lagi. Oh iya, makanya itu. Tapi udah diambilin sama yang siapa? Kuasa hukum. Kuasa hukum kemarin itu alhamdulillahnya tuh Ya, entah. Soleh. Yang pakai kacamata dulu ya. Kalau yang pakai kacamata itu Bang Zul, yang Kompas sama Pak Soleh, saya sama Bang Zul di timnya sih. Oh timnya aja. Timnya. Katanya sih kalau ada di Bali jadi video call aja. Saya buka itu HP-nya itu, kontak itu hanya ada kontak keluarga, nggak ada kontak yang lain. Dan BBM pun saat itu kan adanya BBM ya, BBM itu cuman ada satu chattingan, dan chattingannya juga hanya kayak chattingan baru 2 harian. Jadi kalau chattingan juga sedikitnya kayak udah ada yang hapus juga gitu, nomor kontak juga kayak udah ada yang hapus gitu kan. Nah terus di tangan saya itu sekitar 2 hari apa 3 hari barulah diambil buat BB, katanya buat barang bukti gitu kan. Dan sampai saat ini
HP pun belum di tangan kami keluarga korban, masih ada di pihak mereka. Nah, saya tanyakan itu saat tanggal 1 bulan 6. Tanggal 1 bulan 6 itu kan ada pihak Polda datang memberi surat pemanggilan untuk bapak saya itu. Saya sambil nanyain ke mereka, HP adik saya itu ada enggak? Nah, mereka jawab ada, aman mbak, masih ada katanya gitu. Cuman belum si HP itu belum ada di tangan keluarga saya. Lalu CCTV seperti apa, Bu? Nah, kalau CCTV memang dari awal nggak pernah ditunjukkan ya, cuman memang disebutkan itu barang bukti CCTV, tapi tidak pernah diperlihatkan isinya apa. Barangkali Pak Rudiana pernah cerita. Nggak pernah sih, kalau Pak Rudiana mah cuman cerita terkait kronologinya aja, kayak kronologi mereka digiring sama 4 motor yang saya dengar cerita dari Pak Rudiana dan teman-temannya ya saat itu digiring sama naik motor, digiring ke suatu tempat, terus mereka dieksekusi sampai akhirnya dijatuhkan pembunuhan berencana. Itu kan katanya dari chattingan mereka gitu. Tapi Ibu tidak pernah tahu chattingan itu, Bu? Tidak pernah dikasih tahu, ditunjukkan secara langsung? Tidak pernah tahu, cuman dengar ceritanya aja dari mereka. Mereka itu siapa? Ya Pak Rudiana dan teman-teman. Memberitahukan seperti itu? Iya. Ada kejanggalan nggak waktu itu, Bu? Soal kronologis itu? Kalau kejanggalan sih, saya waktu itu masih maksudnya masih mempercayakan semuanya ke Pak Rudiana sih. Jadi nggak ada yang namanya saya janggal saat itu tuh, nggak ada, karena saya merasa kita nih sama-sama korban gitu, nggak mungkin lah gimana gitu kan. Jadi nggak ada firasat buat kejanggalan itu nggak ada, karena memang saya percayanya kita nih sama-sama korban gitu aja. Nah, setelah Peggy bebas ini, Bu, ada komunikasi nggak, Bu, dengan Pak Rudiana? Atau bertemu, atau komunikasi, atau lain-lain lah? Kalau komunikasi sama Pak Rudiana dari selesai persidangan